dipasang ibu untuk laporan mobil lagi ada dengan. Nah, untuk cat pengerjaan itu paket servis lengkap, itu meliputi tune up, carbon clean, dan juga servis repat roda, dan ada beberapa penggantian oli. Yang pertama untuk yang bagian mesin, untuk yang bagian wiper. Nah, untuk wiper, nah ini sudah sapuan kurang bersih. Nah, ini kemungkinan dari karet yang sudah mulai keras. Nah, ini request panjenengan untuk wipernya disimpan, tidak dipasangkan. Nah, untuk wipernya nanti kita taruh di bagasi, mungkin bisa pasang. Dan juga untuk ya bagian lampu-lampu yang depan maupun yang belakang masih aman. Nah, untuk yang bagian kabin filter, nah ini terlihat untuk yang bagian kabin filter ini sudah mulai kotor atau sudah mampet. Nah, ini yang membuat sirkulasi AC yang masuk ke dalam ruang kabin itu menjadi terhambat, dan kotoran itu bisa terhirup hidung. Itu dampak buruknya. Nah, dan untuk sarannya aku melakukan penggantian supaya sirkulasi pernapasan dan sirkulasi udara di dalam kabin itu menjadi aman. Untuk kotoran yang ditakutkan masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, ini ya. Nah, lihat. Itu untuk yang bagian kabin filter. Lanjut ke yang bagian oli. Untuk yang oli, nanti kita akan ganti menggunakan mobil super, dan juga untuk filternya kita akan ganti. Untuk selanjutnya untuk yang bagian brake fit atau minyak rem. Nah, kita lihat untuk minyak rem. Nah, di dalamnya masih aman, namun untuk yang bagian saringannya tidak ada kotoran. Dan untuk fungsi saringannya sendiri itu menyaring kotoran dari atas ke bawah. Untuk kondisi masternya masih aman, tidak ada kotor ataupun kerak. Untuk washer fluid atau air washer, kondisinya kurang, nanti kita akan tambah untuk air washernya. Untuk yang bagian fan belt, nah ini ya. Untuk kondisinya yang bagian fan beltnya ini sudah mulai aus. Nah, ini masih bisa digunakan, mungkin kita bersihkan, kita setel ulang. Nah, ini ya. Apabila di suatu hari dengan melakukan suara berkicit di saat pagi hari, nah, mungkin disarankan untuk melakukan penggantian fan belt. Ini untuk bagian fan beltnya. Nah, ini untuk kagem proses carbon clean. Nah, masukkan cairan carbon clean ke dalam mesin. Nah, untuk prosesnya, untuk cairannya sangat kotor. Ini untuk cairannya yang berasal dari dalam mesin. Nah, ini sudah terangkat. Nah, untuk yang bagian pengapian itu ada busi. Nah, untuk busi ini kita lihat untuk elektrodanya ini sudah mulai miring. Yang biasanya membuat mesin itu menjadi but-butan atau tidak stabil. Rodiganya sudah mulai miring semua. Nah, mungkin disarankan untuk melakukan penggantian busi. Untuk yang bagian koil nanti kita bersihkan, tarik cleaning supaya pengapian itu lebih maksimal. Nah, itu untuk yang bagian pengapian, juga bagian carbon clean. Ini sudah prosesnya. Itu ya bagian radiator. Untuk radiator kondisinya, untuk radiatornya, nah kita lihat ada bercak putih, dan itu menandakan untuk radiator sudah mulai kotor. Kita
jalannya. Untuk radiatornya, untuk tutupnya masih aman. Mungkin untuk yang bagian radiator masih bisa digunakan. Mungkin next service aku melakukan pengecekan di bagian radiatornya. Kita lebih tahu radiatornya itu yang bermasalah itu yang bagian mana. Lanjut yang bagian berudara. Untuk berudara atau kondisinya masih aman, ini kita bersihkan. Untuk teman dari kami, untuk yang bagian bawah ini nggih. Nah, ini itu ada rebusan oli. Kemudian dari bagian atas itu menuju ke bawah dan mengumpul di bagian sini. Nah, mungkin masih belum terlalu urgent untuk yang bagian bocornya. Mungkin ya dengan waktu luang atau mobil itu bisa nginap, mungkin saya melakukan perbaikan bocor oli. Untuk motor van kita cek masih aman. Untuk yang selanjutnya bagian engine mounting masih aman. Untuk filter oli yang kita ganti, untuk transmisi masih bagus. Untuk yang bagian TB, nah TB nanti kita akan bongkar soketnya, kita akan bersihkan untuk yang bagian dalamnya. Oke. Nah, untuk yang bagian mesin, nah lanjut untuk yang bagian sistem pengereman dan juga kaki-kaki. Nah, yang bagian depan kanan ya, kita mulai untuk bagian kampas. Untuk kondisinya ini masih tebel, masih tebel, sudah digunakan. Untuk yang bagian disc brake mungkin sudah mulai tidak rata. Nah, mungkin karena kan dari pemakaian masih aman. Untuk piston juga masih aman. Untuk pennya yang atas maupun yang bawah, nah, ini sedang proses servis. Ini kita servis untuk bagian remnya, bersihkan. Nah, selanjutnya bagian sistem kaki-kaki bagian depan kanan, mulai dari support. Untuk kondisinya di atas. Untuk kondisinya sampun lemah, kita coba bayangkan. Untuk kondisinya itu lemah nggih. Tapi efeknya ketika melewati jalan yang tidak rata ataupun yang agak naik turun, nah mungkin agak terasa di bagian kabinnya, entah itu jeduk-jeduk ataupun glek-glek. Untuk kondisinya bagian shock breaker, untuk shock breaker masih aman. Bagian depan, nah, mungkin untuk yang bagian pelindungnya ya, nah kita lihat untuk pelindungnya sampun acak-acakan. Nah, oke, atau sudah mulai sobek. Untuk tempatnya ini di atas. Nah, untuk melindungi si tulangnya shock breaker, jadi tidak kemasukan kotoran. Dan jika lindungnya itu sedang mulai lemah atau sobek, dia akan turun, nah, dan membuat kotoran itu bisa masuk ke dalam shock breaker. Nah, ini dan efeknya mungkin ketika lama kelamaan shock breaker itu jadi mati. Itu yang bagian depan kanan, yang shock breaker. Dan lanjut yang bagian terot dan juga long terot, nah bisa melemah. Nah, mungkin untuk yang bagian depan ketika melewati jalan yang tidak rata di kecepatan 40-60 itu terasa guduk-guduk, nah, mungkin dari terot dan juga long terotnya. Ketika dibelokkan atau ketika melewati jalan yang tidak rata dan belok, terus stand limbung atau tidak stabil dan juga guduk-guduk di area kabin. Lanjutnya untuk yang bagian ball joint
join masih aman. Untuk selanjutnya untuk yang bagian busing. Nah, untuk busingnya ini sudah jebol atau mulai jebol. Nah, ini untuk efeknya sama, melewati jalan yang tidak rata, untuk duduk-duduk di area kabin. Nah, ini untuk efeknya busing arm jebol. Kan efeknya itu di kecepatan 40 sampai 60 ketika melewati jalan tidak rata. Nah, itu. Mungkin untuk saat ini masih aman, masih belum terlalu urgent, mungkin hanya sistem kenyamanan ketika mengendarai mobil. Saat ini masih belum urgent. Untuk yang bagian kaki ini kita cek terlebih dahulu untuk semuanya. Nah, itu. Untuk selanjutnya untuk yang bagian switch join. Nah, ini switch join. Untuk bootnya ini sudah mulai sobek atau sobek nih, sampunan. Untuk yang bagian luar ini, untuk yang bagian dalam masih aman. Untuk yang bagian luar kita ini masih bisa digunakan untuk switch joinnya. Untuk teman dari kami itu support terus dan juga long terot, pusing arm dan juga boot switch joinnya sudah mulai sobek. Ini bisa dicatatkan terlebih dahulu. Yang panjenengan terburu-buru masih aman, masih belum urgent. Tuh, lanjut untuk yang bagian sistem pengereman bagian depan belakang kanan ya. Nah, yang pertama ada si kampasnya masih aman, masih tebal. Untuk wheel silindernya masih aman, ada yang bocor. Untuk yang bagian tromolnya, nah ini lihat ada bercak garis. Nah ini dari tromolnya ini yang sudah mulai tidak rata. Nah, untuk yang bagian belakang, bagian tromol mungkin belum terlalu urgent, karena kan untuk yang tromol masih bisa digunakan. Nah, untuk selanjutnya untuk yang bagian sisi kiri. Nah, ini untuk yang bagian kiri. Nah, untuk kampasnya masih aman, untuk wheelnya juga masih aman. Ada yang bocor. Untuk kampasnya masih aman. Oke, semuanya. Nah, ini untuk yang tromolnya, nggih. Nah, ini ada bercak garis dari tromol yang sudah mulai ngantong atau tidak rata. Ini untuk yang bagian sistem pengereman masih aman. Nah, ini untuk yang bagian belakang, bagian kendala panjenengan. Untuk shock breaker sudah kita copot, kita cek yang bagian kiri. Coba cek untuk yang shock breakernya, coba lanjut. Nah, ini untuk shock breakernya masih aman, ini masih mau timbal balik atau masih mau ke atas, gasnya masih aman. Nah, untuk yang bagian belakang ini masih aman, tidak parah. Yang paling parah itu yang bagian depan. Nah, ini yang bagian belakang masih bisa digunakan. Nah, ini untuk yang bagian sistem pengereman dan juga sistem kaki-kaki. Yang bagian depan kiri nggih. Nah, kita cek kalian. Untuk yang bagian pengereman bagian depan kiri. Nah, untuk kampasnya masih aman, masih tebal. Untuk yang bagian brake-nya baret pemakaian mungkin
ada baretnya, tapi masih bisa digunakan, belum terlalu urgent. Dan untuk yang bagian stangnya, nah stangnya masih aman. Lalu untuk yang bagian kaki aki nggih, atau ada support. Nah untuk support kiri, nah itu lemah nggih, seperti yang depan kanan. Untuk bagian shock breaker masih aman. Namun untuk yang bagian pelindungnya sama seperti depan kanan, sudah sobek-sobek. Ya, mungkin untuk dampaknya di jangka panjangnya mungkin kotoran itu bisa masuk ke dalam shock breaker dan mengakibatkan shock breaker itu mati atau tidak mau bekerja. Nah, ini nggih. Dan lanjut tuh yang bagian nggih, terot dan juga long terot. Untuk yang sebelah kiri kita copot semua, terot, long terot, dan juga shock breaker yang belakang. Untuk kondisi yang belakang masih aman. Nah untuk yang bagian terot dan long terot kita coba posisinya. Nah ini sudah lemah. Nah ini yang membuat suara penduduk di area kabin dengan kecepatan tertentu, dan setir agak sedikit limbung atau kurang enak. Nah ini untuk yang penyebabnya mungkin masih bisa digunakan, masih belum terlalu urgent. Kita cek atau kita catatkan terlebih dahulu untuk yang bagian kaki-kaki depan dan juga belakang, juga sistem pengereman juga masih belum terlalu urgent sekali nggih. Nah untuk selanjutnya untuk yang bagian semuanya busingnya, nah ini untuk busingnya sama. Untuk busingnya di depan kanan ini dampaknya dari busing yang sudah mulai jebol. Nah, mungkin ini untuk yang bagian kaki-kaki. Untuk tambahnya bagian tekstir. Nah, tekstir itu satu kesatuan di sini terot, non terot. Nah, yang terakhir itu bagian tengahnya itu sudah dinamakan tekstir. Nah, itu pusat untuk menggerakkan si rodanya. Nah, pusatnya nih. Nah, ini untuk kondisinya itu sudah mulai aus. Kita untuk lebih bagusnya mungkin melakukan pengecekan lebih lanjut untuk bagian teksturnya. Mungkin untuk kendala nomor 1, 2 dan juga nomor 3 sudah kami sebutkan. Untuk tambahannya untuk yang bagian door lock bagian depan kiri maaf, untuk yang bagian depan kiri. Nah kita cek untuk bagian door locknya. Untuk yang bagian motornya tadi kita coba lock, ternyata yang bermasalah itu bagian motornya itu sudah mulai mati. Ini kita coba cek juga untuk yang bagian elektrikalnya, ini masih aman sedanten. Nah ini dari motornya yang sudah mulai bermasalah. Nah mungkin untuk pengerjaannya sendiri itu tidak bisa sehari jadi, mungkin untuk perlu tambahan waktu untuk melakukan pengecekan di bagian motor lock bagian depan kiri. Nah mungkin itu untuk semuanya. Untuk yang bagian door lock depan kiri itu dari motornya yang sudah mulai bermasalah. Nah, untuk silakan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah sekian untuk laporan mobil Agya Panjenengan. Mungkin jika ada yang ditanyakan bisa follow up langsung ke admin kami. Selamat siang, terima kasih.